Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Vincentia Ferrari Sempo, EDT 22092106, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara, kelas Alpha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan lokasi. Baik, yang pertama ada latar belakang, perlunya pemilihan lokasi. Itu ada mulainya bisnis baru, yang kedua mengembangkan bisnis, yang ketiga memiliki cabang baru, yang keempat berakhirnya masa sewa, yang kelima karena alasan sosial, politik, atau ekonomi, yang terakhir pendapatan, biaya tetap, dan biaya variabel. Next, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi atau umum. Itu yang pertama ada kedekatan dengan pelanggan, ada pemasokan atau bahan baku, ada ketersediaan instruktur, ada kualitas tenaga kerja, ada fasilitas transportasi, ada kebijakan pemerintah, ada iklim bisnis, ada total biaya, dan keuntungan kompetitif. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi atau lengkap. Di sini ada faktor including plans location. Itu dibagi menjadi dua, ada general factor of all types of the organization, ada specific factor. Next, ada strategi lokasi atau jasa atau pelayanan. Yang pertama ada persaingan dalam wilayah, yang kedua ada kualitas persaingan, yang ketiga ada kualitas manajemen, yang keempat kebijakan operasional perusahaan, yang keempat daya beli pelanggan di wilayah target. Next ada prosedur perencanaan lokasi, yang pertama screening awal, yang kedua analisis mendalam, yang ketiga model penentuan lokasi. Next, di sini ada metode penentuan lokasi, ada factor rating method, ada cost volume analysis, ada center of gravity method, ada transportation model. Next, ada metode penentuan lokasi, ada factor rating method, ada factor rating example. Next, selanjutnya ada metode penentuan lokasi, ada cost volume analysis, dibagi menjadi dua. Yang pertama locational break even analysis example. Oke. Di sini juga yang kedua ada locational break even juga sama kayak yang pertama analisis example. Itu tuh yang membedakan adalah yang satu tuh rumus, yang kedua adalah ini grafik. Next, di sini ada penentuan metode penentuan lokasi, ada center of gravity method. Itu juga sama kayak tadi digambarkan grafik. Next, ada transportation model, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transportation model. Yang kedua ada world distribution of the world swings and parts. Next, di sini ada company profile. Itu tertera ada nama perusahaan, lokasi perusahaan, berdiri sejak, sektor usaha, jangkauan pasar, lokasi penjualan, sama image. Next ada tangible assets. Yang pertama ada lahan seluas 10 hektar mencangkup lahan tanah sebagai media tanaman, greenhouse, pabrik untuk packing, pembuatan pupuk, serta lahan parkir. Yang kedua ada kendaraan berupa 10 truk berpendingin dan 3 mobil pick up. Terus yang ketiga mesin packing dengan kapasitas 30.000 packing per. Yang terakhir ada mesin untuk mengontrol sistem pengairan, ada hidroponik. Next ada PT X memiliki site produksi 7 dan salad. Ada perusahaan PT Buah berencana meningkatkan kapasitas produk dengan cara memperluas lahan serta membuat pabrik pengemasan yang baru. Next, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi
lokasi bisnis. Yang pertama ada cuaca dan iklim, yang kedua infrastruktur dan jalan, yang ketiga kedekatan pelanggan, yang keempat kesuburan tanah, yang kelima biaya tanah, yang keenam tenaga kerja, yang ketujuh kedekatan supplier dan pupuk. Next ada alternatif lokasi bisnis, ada di berbagai daerah, pertama Lembang, Ciasura, Cimanggis, Sentul, dan Sukabumi. Next, dengan melihat kondisi topografi dan daerah pengembangan Jawa Barat untuk komoditi hortikultura, maka pilih 3 daerah potensial, yaitu Sentul, Kabupaten Lembang, dan Kabupaten Sukabumi. Next, di sini ada contoh soal, ada factorating methods. Itu ada PT X memiliki beberapa alternatif lahan kosong untuk memperluas skala usaha komoditas buah dan sayur yang dijual. Yang kedua ada alternatif, yang pertama Sentul, Lembang, dan Sukabumi. Ada kriteria, ada cuaca dan iklim, infrastruktur, jarak ke pelanggan, tenaga kerja. Yang ketiga metode penilaian, ada original atau original. Yang pertama ada sangat buruk, yang kedua buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Next ada bobot nilai menurut pakar, jelaskan tabel-tabel yang sudah disediakan. Next di sini juga ada contoh soal faktor